Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar pada tema 3, toko dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran keempat. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, bahasa Indonesia. 3.2, menggali isi teks, penjelasan, eksplanasi ilmiah yang dibaca dan didengar. 4.2, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Selanjutnya yaitu PPKN 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya 4.2, menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next selanjutnya. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut. Oke, selanjutnya ada bacaan tentang rambu lalu lintas. Oke, mari kita baca. Kita semua pasti mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, itu tadi kisah dari penemu lalu lintas. Sekarang cermati kembali teks eksplanasi tersebut dan temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks tersebut. Kemudian perbaiki tulisan dalam tabel berikut ini. Nah, di sini ada beberapa kosakata non baku dan kosakata bakunya. Yang pertama, kosakata non baku yaitu ngelihat. Kosakata bakunya melihat. Selanjutnya, kosakata non baku nemuin. Kosakata bakunya menemukan. Selanjutnya, kosakata non baku sistem menjadi kosakata bakunya yaitu sistem. Terus selanjutnya kosakata non baku enggak jadi kosakata bakunya yaitu tidak. Nah, di sini ada kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Di sini kita menemukan yang pertama yaitu kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas.
itu kalimat tidak efektif. Terus perbaikan kalimat efektifnya yaitu kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Berikutnya, kalimat tidak efektif yaitu tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Kalimat efektifnya yaitu tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Oke, berikutnya. Nah, di sini kapan kita menggunakan kosakata baku? Yaitu pada saat kita menulis surat resmi, ketika sedang berpidato di acara formal, dan saat menyusun karya ilmiah. Oke, selanjutnya, mengapa kita menggunakannya? Karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah sehingga mudah dimengerti semua orang. Selain itu, untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Oke. Kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Oke, setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain itu untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, kalian bisa diskusikan dalam bentuk kelompok atau diskusi dengan orang tua tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Oke, next. Di sini ada tabel kewajiban, melaksanakan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban. Oke, yang pertama, yang melaksanakan kewajiban yaitu memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM, STNK. Terus yang kedua, memakai helm, sabuk pengaman saat berkendara. Yang ketiga, berkendara dengan kecepatan normal. Yang keempat, berkendara pada jalur jalan yang sudah ditentukan. Yang terakhir yaitu mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Berikutnya yaitu tidak melaksanakan kewajiban. Yang pertama yaitu berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman. Yang kedua, belum memiliki surat yang lengkap. Yang ketiga, berkendara melawan arah. Yang keempat, berkendara dengan kecepatan yang tinggi. Yang kelima, tidak mau berhenti ketika lampu merah. Yang terakhir, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, berikutnya. Di sini ada akibat tidak melaksanakan kewajiban. Yang pertama yaitu dapat ditilang polisi. Yang kedua, membahayakan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, mengakibatkan luka bahkan korban jiwa. Yang terakhir, mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Oke, selanjutnya. Ketika seorang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Ya, tentunya, karena jalan umum digunakan banyak orang. Setiap orang berhak mendapatkan keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajibannya. Oke, next. Selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas. Amati rambu-rambu berikut. Ya, di sini ada rambu-rambu dari nomor 1 sampai nomor 7. Oke, rambu-rambu lalu lintas yang pertama yaitu dilarang
berjalan terus. Wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapatkan kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Gambar yang kedua, dilarang berjalan apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Gambar nomor 3, dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal. Wajib berhenti untuk mendapatkan kepastian yang aman. Gambar yang keempat, larangan masuk bagi kendaraan bermotor atau roda. Oke, selanjutnya gambar nomor 5, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. Gambar yang ke-6, simbol tentang rumah sakit. Oke, gambar yang terakhir, rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Oke, selanjutnya, apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Yaitu sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Oke, jika rambu-rambu tersebut tidak ada apa pengaruh terhadap pengguna jalan, maka mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada setiap dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan. Oke, kakak rasa pelajaran pada pagi hari ini cukup sampai sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.